Hai, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup memacu adrenalin kita semua, yang berjudul Project Wolf Hunting, film Korea yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Selamat menonton. Pada tahun 2016, di mana kita lihat 47 buronan asal Korea yang kabur ke Filipina, akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa kembali menggunakan pesawat terbang. Di mana terjadi hal yang tak terduga, di mana seorang pria yang merupakan anggota keluarga korban, nekat meledakan dirinya sendiri, mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Dan kisah akan kembali ke tahun ini, tahun 2022, ketika 20 penjahat ditangkap, dan akan dibawa ke Korea. Namun mengingat kejadian tahun 2016, pemerintah menggunakan kapal untuk mencegah kejadian di masa lalu. Di sisi lain para penjahat yang sudah sampai di pelabuhan, di mana semua polisi Interpol Korea yang sudah menunggu kedatangan mereka. Semua yang datang, bukan napi biasa, melainkan napi, dengan kejahatan yang luar batas pikiran manusia. Dari sekian banyak tahanan, ada satu penjahat yang bernama Park Jung-do, yang merupakan penjahat terkejam dan paling dicari oleh Interpol, di mana Jung-do yang sengaja meledek komandan Interpol. Kita sebut saja si Kapten. Jung-do langsung dihajar oleh sang kapten. Beralih ke Korea, tepatnya di kantor pusat, yang mengawasi perjalanan ini, yang di situ ada seorang kolonel yang akan memimpin misi perpindahan para tahanan. Di mana semua tahanan dimasukkan ke suatu ruangan, dengan diisi masing-masing 2 orang. Bahkan setiap ruangan akan dijaga oleh anak buah kapten, untuk mengawasi semua tahanan jika ada yang ingin melarikan diri. Di sisi lain kita akan dilihatkan seorang dokter dengan asistennya, yang sengaja dipanggil di dalam kapal, untuk merawat tahanan jika ada yang sakit, di mana kita melihat dokter ini sangat mencurigakan, dikarenakan alat medis yang dibawanya sangat tidak wajar dan tidak biasa seperti dokter pada umumnya. Selain itu ada juga koki yang memasak makanan untuk para tahanan, yang dimana sang kapten sangat merasa terbantu pun, berterima kasih kepada mereka semua. Tidak lama kemudian, kapal pun mulai diberangkatkan. Di saat para petugas membagikan makanan ke para tahanan termasuk para penjaga yang bertugas, di mana kita melihat sang dokter sendiri yang mencari jalan menggunakan peta, yang pasti Anda semua akan terkejut saat mengetahui, bukan hanya penjahat tingkat tinggi saja yang dibawa di dalam kapal, melainkan ada satu tahanan yang bernama Alpha, yang dimana dokter ini mendapatkan tugas rahasia untuk membius tahanan Alpha, setiap 6 jam sekali, untuk membuat tahanan Alpha ini tetap terlelap. Sampai di sini jelas, bahwa ada tujuan rahasia yang tidak diketahui semua orang di kapal kecuali kolonel. Bisa kita lihat dari surat yang dilihat oleh Bapak Kolonel tersebut, surat yang sangat rahasia. Ketika malam tiba, para petugas yang menjaga pun sudah mulai lelah. Jung-do yang menyadarinya segera memanfaatkan keadaan dengan mengeluarkan kawat kecil dari mulut, yang sebelumnya sudah disimpan di bawah lidahnya. Di saat bersamaan, kita melihat para koki itu, ternyata bukanlah koki, melainkan rekan si Jung-do, di mana sebelumnya mereka sudah membunuh koki kapal yang asli, dan menyamar supaya bisa masuk di dalam kapal ini. Saat para koki bersiap dan ingin mulai beraksi, salah satu koki palsu ini, ketahuan membawa senjata oleh para petugas. Di mana mereka langsung menghabisi petugas dengan cara yang tidak manusiawi. Setelah membunuh, mereka memasukkan semua jasadnya ke mesin pendingin, mereka pun segera masuk ke ruangan kapten kapal. Dan segera membantai semua kru kapal dan merusak alat komunikasi dan pelacak kapal, supaya kantor pusat tidak mengetahui keberadaan kapal tersebut. 왜 이래? 신호가 끊겼습니다. Kita kembali ke Jung-do, yang dimana Jung-do dengan sengaja memancing satu petugas untuk masuk ke dalam selnya,
lalu Jungdo langsung menyerang dan menggigit kuping petugas yang masuk sampai putus. Dengan bersamaan muncullah kawanan Jungdo, yang segera membantai abis kru polisi yang berjaga. Sehingga Jungdo bisa dengan santainya menghabisi satu petugas tersebut, dengan menikam jantung dan mengencinginya dengan nikmat. Si kapten yang berkumpul dengan anak buahnya, yang salah satunya adalah polisi wanita seorang diri, karena mendengar suara ribut di ruangan kapten kapal, dan mereka semua segera pergi untuk memeriksanya. Tiba-tiba, ketika ketua koki sudah terbunuh, polisi wanita itu langsung menanyakan sesuatu kepada kru kapal yang masih bertahan hidup. Apa ada cara untuk menghubungi bagian pusat? Kru kapal pun memberitahu bahwa ada satu telepon satelit di ruangan mesin. Kita kembali ke Jungdo, di mana kita lihat semua tahanan telah dibebaskan oleh Jungdo. Di sini kita melihat Lee yang ikut bebas, langsung menyuruh Jungdo untuk menghentikan niatnya, di mana Lee yang bisa melihat rencana Jungdo sangat ceroboh. Si dokter sendiri terlihat begitu panik, ketika mendengar suara tembakan, dan segera mengunci pintu di kamar bersama sang asisten, agar tidak terlibat dengan apa yang sedang terjadi. Sementara Jungdo yang menuju ke ruang mesin, di mana kita lihat ada satu penjahat yang kita sebut saja Panjul. Melakukan tugasnya, mengumpulkan semua jasad ke dalam mesin pendingin. Yang secara tak terduga, darah dari para mayat pun mengalir dari saluran pipa yang bocor, dan tanpa sengaja menetes di wajah tahanan Alpha. Si kapten dan anak buahnya, yang tiba di ruang tahanan, kaget melihat bercak darah anak buahnya sendiri. Di mana Jungdo yang telah sampai duluan di ruangan mesin, segera menghancurkan telepon satelit dan membantai semua kru yang ada di sana. Dan tiba-tiba muncullah si kapten dengan sisa anak buahnya, yang berencana menangkap mereka semua. Karena tidak boleh menggunakan tembakan, akhirnya kedua belah pihak pun saling serang tanpa senjata. Ketika semua sibuk berkelahi, ada satu penjahat yang ingin kabur. Tiba-tiba, muncullah Alpha, yang membuat semua orang terdiam, dan membantai para tahanan hanya dengan tangan kosong dan mata yang tertutup jahitan. Di mana Jungdo dan dua anak buahnya yang memilih kabur, dan menembaki semua dengan brutal. Tanpa disadari ternyata Alpha memiliki kecepatan yang luar biasa, sampai dua anak buah Jungdo pun terbunuh. Sehingga Jungdo pun tak punya pilihan, dan harus menghadapi Alpha sendirian. Jungdo pun meninggoy dengan cara yang sadis. Di sisi lain kita melihat Lee kapten polisi wanita dan si kakek. Mereka pun dihampiri sang Alpha, di mana Lee yang berhasil menahan serangannya. Dan tidak sengaja melihat tanda nomor di dadanya, yang sepertinya Lee mengetahui sesuatu yang tidak orang lain tahu. Mereka berempat pun akhirnya selamat setelah berhasil menutup pintu baja otomatis. Sementara kolonel menggunakan satelit untuk mengetahui posisi kapal dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kolonel dibuat kesal apa yang telah diperbuat oleh para tahanan di kapal. Yang tak lama kemudian, muncullah panggilan telepon dari seseorang, yaitu Direktur Pio. Bisa kita lihat Direktur Pio memiliki tanda yang sama dengan Alpha, di mana komandan disuruh pergi ke kapal untuk bereskan kekacauan yang terjadi. Dan kita kembali ke kapal,
di mana kita melihat ada dua kru kapal, yang ternyata masih hidup, dan berusaha kabur menggunakan skoci. Sangat disayangkan, sang Alpha pun, tiba-tiba muncul dan membunuh mereka semua. Di saat bersamaan kita melihat asisten dokter yang masih sempat maskeran, karena tidak mengetahui kekacauan di luar ruangan. Dan tiba-tiba, si dokter pun lari, dan tidak sengaja bertemu dengan kapten dan yang lainnya. Saking ketakutannya dokter keceplosan bicara, bahwa dia disuruh membius seorang tahanan Alpha setiap 6 jam sekali. Si kapten pun, menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka bertiga ke tempat aman, sementara dia akan pergi ke tempat lain untuk mencari anak buahnya yang masih hidup. Di ruangan lain kita melihat Panjul, bertemu dengan pacarnya, sementara kita melihat satu polisi wanita dalam keadaan terikat. Tanpa mereka sadari, ternyata sang Alpha sedang menuju ke tempat mereka. Tersisa Panjul dan pacarnya yang berusaha kabur menggunakan lift, di mana mereka sangka Alpha tidak akan bisa mengejar mereka. Ternyata mereka salah. Beruntung bagi pacarnya, yang berhasil diselamatkan oleh si kapten. Tetapi Panjul bernasib sial, karena tidak sempat keluar dari lift. Lift akhirnya jatuh ke bawah akibat talinya yang sudah hampir putus. Sedangkan si kapten menatap kesal, bahwa Alpha ternyata masih hidup. Kapten dan si wanita pun segera pergi. Lalu si wanita disuruh masuk ke dalam lemari pendingin. Sedangkan si kapten yang berusaha melawan Alpha, harus menerima nasib yang sama seperti anak buahnya yang lain. Si wanita pun segera pura-pura mati di tumpukan mayat yang ada di dalam lemari es, di saat Alpha mencarinya. Dan ternyata cara itu berhasil untuk menghindari sang Alpha. Lee dan yang lain pun, menemukan dokumen Alpha, yang ternyata merupakan tentara dari tahun 1943. Yang diciptakan oleh tentara Jepang. Kita akan kembali pada tahun 1943. Ketika uji coba ini telah berhasil dilakukan, di mana semua orang bertepuk tangan karena berhasil, tiba-tiba Alpha pun terbangun karena terpicu dengan suara keras dari tepuk tangan mereka. Dan membunuh semuanya. Kembali ke masa sekarang, di mana komandan bersama pasukannya, baru saja tiba di kapal, di mana pasukan yang dibawanya bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan organisasi rahasia. Bisa kita lihat, mereka menyuntikkan serum rahasia, yang dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Sesampainya di kapal, komandan yang sedang mencari para tahanan dan Alpha, tidak sengaja bertemu dengan pacar Panjul yang ingin meminta pertolongan, disusul dengan Lee, si dokter, si kakek dan polisi wanita. Di mana si komandan langsung membunuh kedua perempuan tersebut. Di saat Lee melawan para petugas, kita bisa melihat, ternyata Lee memiliki tanda di dadanya seperti Alpha, di mana Lee ternyata merupakan salah satu subjek uji coba mereka, yang sengaja ikut di dalam kapal. Kita lihat masa lalu Lee, ternyata Lee dan kawannya adalah korban penculikan untuk dijadikan percobaan. Dari semua orang tak ada yang berhasil dan bertahan. Di saat semua mayat akan dibuang dan dijadikan makanan babi, ternyata Lee membuka mata, yang bertanda serum percobaan kepada Lee, berhasil. Tak lama muncullah Alpha, di mana semua orang langsung menyerang Alpha dan Lee. Di mana kita melihat, ternyata kolonel memiliki kekuatan 2 kali lipat dari Alpha. Dengan mudahnya dia membunuh sang Alpha. Si dokter dan si kakek yang berusaha ingin mengambil helikopter, ternyata malah saling menembak dan meninggal.
Tersisa Lee dan kolonel, di mana mereka saling menyerang satu sama lain. Dan dengan motivasi besar untuk balas dendam, akhirnya Lee pun berhasil membunuh kolonel tersebut.